Kalau setelah tahu, tapi tetap belum bisa membesarkan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini musibahnya lebih besar. Karena itu beda kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nabi SAW mengkhususkan takutnya kepada imam-imam, panutan-panutan, tokoh-tokoh yang khianat. Nabi SAW mengkhususkan takutnya kepada tokoh-tokoh agama, dai-dai. Nabi khususkan takutnya yang menyeret ke dalam jahannam. Doa ila abwaab jahannam, dai-dai yang mengajak ke dalam jahannam. Nabi katakan dai, sebenarnya yang punya ilmu. Tapi bersama dengan itu, dia menyeret kepada hal-hal yang keluar dari nilai ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Nabi khususkan takutnya di sini. Sama kerusakannya terhadap umat luar biasa. Kalau orang bodoh, yang akan diperbodoh adalah orang yang lebih bodoh dari dia. Orang bodoh tidak bisa memperbodoh orang yang berilmu. Kalau orang bodoh bisa memperbodoh orang berilmu, masih lebih bodoh dia. Sebagaimana kenyataan sekarang. Sekarang orang-orang besar katanya. Sekarang diperbodoh oleh orang-orang kecil. Anda misalnya dalam kampanye, orang-orang kecil sekarang akan beca dan yang misalnya menjual sayur. Cara berpikirnya seperti ini. Keluar kampanye, tidak mau mereka kalau tidak ada uang. Kapan ada uang, mereka keluar. Ya hanya sekali dalam waktu beberapa saat sudah dapat baju, sudah dapat ini, sudah dapat ini. Daripada saya keluar menjual capek-capek berteriak-berteriak, tidak. Ini luar biasa. Orang-orang yang kampanye yang memanggil dia sudah menyangka, pendukungnya. Orang yang hadir itu, tenang kamu Pak. Sampai saya dapat. Besok dia lagi pakai baju lain. Besok luar biasa. Berapa rusi itu? Nantinya bajunya itu, dia hadir terus. Ini kuat. Diperbodoh sama orang-orang yang tidak berpendidikan. Soalnya itu hasil pendidikan. Ini kuat. Tidak melahirkan masalah. Luar biasa ya kuat. Kembali kepada tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin baik, ketentuan pasti dari Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan padanya kebaikan, artinya kalau tidak diinginkan padanya kebaikan, pasti akan jauh dari agama. Pasti akan jauh dari agama kalau tidak inginkan padanya kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fid-din, akan diberikan fiqh, ilmu, faham terhadap agama yang dengannya dia hidup di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ketahuilah bahwa sikap seseorang terhadap nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini, itu persis seperti kondisi bumi dalam menerima hujan yang turun. Karena itu dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi SAW, turunnya Al-Quran ke dalam hati hamba itu diperumpamakan seperti turunnya hujan ke bumi. Lafaznya pun sama, pakai anzala atau nazala, turun dari atas ke bawah. Hubungannya jelas erat sekali. Air yang turun ke bumi dilihat dan dilihat hasilnya, hidup bumi, hidup penghuninya. Ya? Ya tidak? Coba kalau tidak turun air dari atas, hidup tidak? Ditahan 2 tahun saja,
Ya, ditahan 2 tahun, 3 tahun, sudah tutup ini kampus ini. Tapi diturunkan, Masya Allah, hidup bumi. Supaya orang berpikir, kehidupan zahir yang sangat mempesona ini, itu bisa kita dapat jadikan pelajaran bahwa kehidupan hakiki, kehidupan batin hanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pula. Hanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas pula. Dan sikap manusia, bagaimana hati menerima Al-Quran, persis keadaan bumi menerima air. Ada 3 secara global. Yang pertama, ada daerah bumi yang ketika turun hujan kepadanya, air itu tersimpan, meresap masuk. Akhirnya tanahnya subur, gembur, yang mengakibatkan semua yang ada di atasnya hidup baik. Tumbuh-tumbuhannya luar biasa lebatnya, buahnya, hewan-hewannya makan juga, manusia yang berada di sekitarnya kenyang juga dengan hasilnya. Semuanya ada di atas daerah bumi seperti ini. Dimanapun namanya manusia berakal, cari daerah bumi yang subur, cari tempat tinggal yang subur. Dan dengan kita di sini. Jadi air turun, tersimpan air itu di dalam. Kita gali beberapa meter, Masya Allah. Ada. Airnya bisa dimanfaatkan setiap saat. Dan airnya mendatangkan manfaat bagi dunia dan bagi selain bumi. Ini persis dengan hati yang ketika Quran turun diterima. Tersimpan betul di dalam hatinya. Tertanam secara kuat di dalam hati. Kapan tertanam? Ketika dia ilmui, dia yakini. Karena di situ ilmunya, di situ keyakinannya, mantap betul, membias, menjadi amalan, menjadi akhlak yang mulia, enak dipandang, luar biasa, mendatangkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran. Setiap saat apa yang terjadi bisa keluar, disampaikan kepada orang, orang pun mendapatkan manfaat. Disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jelaskan kandungannya, orang pun mendapatkan manfaat. Ini adalah orang yang menerima Quran dengan ilmu, keyakinan, amalan, dakwah, bersabar di atasnya, betul-betul merasakan nikmat yang berada di atas Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, seperti keadaan bumi yang air hujan turun, tersimpan juga airnya. Tetapi daerah bumi ini tidak banyak mendapatkan manfaat darinya. Daerah bumi yang berbatuan, yang membuat kolam-kolam. Hujan turun, air tersimpan. Tapi buminya tetap batu, keras. Kalaupun hancur, terbelah, melalui proses yang sangat lama. Kalaupun tumbuh-tumbuhan, tidak tumbuhan 1-2 rumput. Tumbuh-tumbuhan yang berduri. Ada manfaatnya bagi hewan sekitarnya, tapi luar biasa. Hanya air tetap bisa dimanfaatkan. Ini seperti keadaan orang yang menerima Quran, dihafal itu Quran, dia sampaikan Al-Quran, orang dapat manfaatnya, tapi dia sendiri tidak terlalu banyak mendapatkan manfaat dari apa yang dia hafal. Tidak punya kemampuan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Ada yang kedua ini banyak jenjang orang di dalamnya, hanya sifatnya secara umum seperti ini. Ada bahagian dari apa yang diturunkan, tetapi tidak terlalu mendapatkannya. Bahagian yang ketiga, seperti keadaan bumi yang ketika turun hujan, air terus mengalir, tidak tersimpan.
bersamanya itu mendatangkan banjir, longsor. Ada bumi yang sering longsor. Iya. Ini dapat sifat. Bersamanya itu mendatangkan bencana. Daya bumi yang seperti ini menjadikan apa yang turun itu sebagai sesuatu yang mendatangkan bencana. Iya. Tapi kadang orang-orang kafir yang menentang Quran dan Sunnah Rasulullah betul-betul tidak mau menerima. Iya. Mempelajarinya untuk kebaikan, mengamalkannya tidak. Penolakan. Kalaupun dipelajari Al-Quran maksudnya untuk apa? Dipelajari untuk mendatangkan bencana. Diambil Al-Quran untuk mendatangkan bencana. Sebagaimana kegiatannya orang-orang orientalis. Pelajari Al-Quran, pelajari dari Nabi Sallam. Kemudian ya disuntikkan racun yang sangat ganas ini ya kepada tokoh-tokoh Muslim yang belajar sama mereka. Ini suntikan maut. Ya. Tapi ya, luar biasa. Dia merasakan nikmat dengan suntikan itu. Seperti jadi orang besar, jadi orang paling hebat, jadi orang paling ini. Keluarlah kalimat-kalimat yang luar biasa mengerikan. Ya. Datang tokoh-tokoh seperti ini, semua agama sama. Ya semua agama sama. Mesti juga ya bisa untuk gereja. Macam-macam keluar. Hal-hal yang orang tidak terlalu mendalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah paham secara darurat ilmu itu, dia sendiri tidak bisa paham juga. Tapi tetap dianggap sebagai tokoh cendekiawan Muslim. La ilaha illallah. Betul-betul keluar dari sifat-sifat keulamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ilmu semakin membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan. Lihat ya. Ini tiga orang. Sekarang bagaimana kita bersikap berserah? Setelah jelas agama itu, maka la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau sudah jelas, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Setiap orang menentukan dirinya, yang jelas telah terutus Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mewafarkan kebenaran itu. Mau ambil bagian yang paling banyak, ambil bagian itu. Mau mendapatkan kemuliaan tertinggi, betul-betul ambil sebanyak-banyak. Tinggal mengambil kita. Tinggal mengambil ini. Ambil dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan amalan, dengan dakwah, bersabar di atasnya. Semakin banyak kita terlibat dalam perkara ini, maka akan semakin besar hasil yang kita peroleh dan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bijak adalah orang yang menentukan masa depannya. Dan orang yang berakal adalah mereka yang menembus masa depannya tidak hanya di dunia yang tertutup ini. Mereka mampu menembus alam barzakh, menembus alam akhirat, yang mana disitulah hakikat masa depan. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, disitulah kenikmatan yang sebenarnya, dan bersamaan dengan itu, disitulah pula kesengsaraan yang sebenarnya. Apapun kesengsaraan yang kita alami di muka bumi, selama dalam rangka mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat, maka alami. Sebab orang kafir juga mengalaminya. Orang kafir juga mengalami susah dalam upaya kekafirannya. Para pelaku maksiat itu, pelacur-pelacur keluar masuk penjara, bengkong-bengkong diburu, ditaruh bosi, lari dia. Sekarang ditembak, tembak ke atas sudah lari, hilang kepalanya. Sementara bapak lagi pencuri, yang melakukan perlawanan langsung ditembak. Bahkan kadang yang pencuri keras, yang sudah sering kedapatan, ketika didapat dalam keadaan baik-baik, disuruh lagi saja lari, baru ditembak. Sampai di sana ya, aku suruh lagi. Ini pelaku maksiat itu, pelaku bencana dalam rangka mewujudkan bencana, mengalami proses kesulitan yang luar biasa. Tidakkah kita tempuh kesulitan itu? Yang memang pasti bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Karena itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan dalam
mengambil agama, nikmat yang terbesar ini, nikmat yang termulia ini. Ukuran kita di sini. Ukuran kita di sini. Siapa di antara kita yang paling luar biasa dalam mengambil ilmu yang paling bermanfaat ini? Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarithu dinara wa innama warithul ilma. Faman akhadha minhu akhadha bihaddin wafir. Kama qala Nabi sallallahu. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Dan Nabi sallallahu itu tidak meninggalkan dinar, dirham. Tapi mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia berarti telah mengambil bahagian warisan yang terbesar. Ya. Hanya kalau warisan harta, peninggalannya bapaknya, pikirannya yang terbesar ada dalam dirinya, ini harus paling banyak saya, paling banyak. Tidak boleh tidak. Kalau sudah dapat, cari metode supaya dia dapat lagi. Tapi kalau warisannya Rasul yang memberikannya keselamatan kita di dunia dalam bahasa dan di akhirat, Nabi Rasulullah mengatakan siapa yang mengambilnya, tidak diambilin, tidak ada pembagiannya. Ya, terserah kita mau ambil berapa. Dan di situ ukuran kemuliaan kita. Jadi insyaallah taala mudah-mudahan hadis dalam bermanfaat dipahami. Ini adalah pembahasan kelengkapan dari pembahasan yang lalu, yang kesimpulannya bagaimana kita betul-betul kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mempelajari agama yang semestinya dijalani oleh seorang penuntut ilmu agar dapat memahami agama dengan baik dan benar. Tahapannya disesuaikan dengan keadaan orang. Disesuaikan dengan keadaan orang. Dia hidup di mana? Ada orang yang terdidik sudah dengan orang tuanya, kan? Terdidik. Ada orang yang tidak terdidik dengan orang tuanya, bahkan rusak dengan lingkungan. Jadi disesuaikan dengan keadaan orang. Hanya secara umum kita katakan kaidah dalam menuntut agama adalah al-aham fal-aham. Dahulukan yang paling penting, yang paling wajib, kemudian yang selanjutnya. Islam itu bangunan, Nabi ibaratkan sebagai bangunan. Bahkan Nabi SAW berkata, bunyan Islam, Islam itu dibangun di atas ala khamsin, di atas 5. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pembahasan akidah. Mau membangun keislaman kita, bangun dari dasarnya. Mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan dulu dengan perkara perpolitikan. Pemerintah begini lagi, pemerintah begini lagi. Jadi saya pusingnya pemerintah. Padahal anak SD juga tahu yang seperti itu. Anak kita tahu juga masalah seperti itu. Kenapa disampaikan itu? Orang yang pokoknya siapa yang paling banyak baca koran, dengar radio, nonton TV, sudah paling banyak itu informasinya. Kalau masalah seperti ini. Itu dari akidah. Ya, dasar itu. Semua yang namanya bangunan dasarnya yang menentukan. Dalam dasarnya, hebat dasarnya, kuat dasarnya, maka yang di atas akan luar biasa hebatnya nanti. Tinggi, kokoh, megah, indah, luar biasa. Ditentukan seluruhnya dari dasarnya. Dasar dalam agama itu namanya akidah, usuluddin, tauhid, usul iman. Perkara ini namanya fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Ini termasuk istilah fiqhul akbar, fikih yang terbesar. Jauh dari sini. Pengambilannya harus dari sini. Bilang ya, dalil pengambilan ini, dalil kaidah ini banyak. Di antaranya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mendakwahkan Islam, Nabi SAW bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhillah." Harus pertama-tama sekali kamu dakwahkan, sampaikan kepada mereka adalah agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in hum ata'uka bidzalik,
لذلك فعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Nanti jika mereka mentaati kamu dalam perkara itu, baru kamu wajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Sudah turun salat 5 waktu. Tapi bukan itu dulu yang diperintahkan kepada Muaz untuk disampaikan. Menanamkan ini supaya ketika sudah dipelajari sholat, sholatnya bernilai. Tapi kalau sholat sampai habis, sampai bengkak, sampai luar biasa, jidatnya hitam, lututnya gimana sudah lainnya, tapi syirik, habis itu. Syirik itu tidak ada angka yang seperti itu. Kalau kita jadikan angka, angka apa yang paling hebat menghabiskan itu bilang? Oh ya, berapapun mau dikali dibagi dengan 0, coba dikali, saya kan orang kayaknya tambah ya, 1 juta dikali 0. Pokoknya kena 0. Tapi 0 itu masih terlalu kecil jika dibandingkan syirik. 0 itu hanya sekedar menetralkan, kosong. Kalau syirik habis dan minus tanpa batas. Itu kalau syirik. Habis dan minus tanpa batas. Kalau syirik. Dan kita tangguhkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Langsung diancam para nabi dan rasul. Wa laqad uhiya ilayk wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada nabi dan rasul sebelumnya wahyu berupa ancaman. La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna, pasti, ini terjemahannya, terjemahan lengkapnya ayat ini. Pasti, sungguh, pasti habis amaluk, seluruh amalan kamu. Tapi tidak hanya sampai di sini. Wala takunanna, dan pasti, sungguh, pasti dan pasti kamu termasuk minal khasirin, orang yang merugi dengan kerugian tanpa batas. Sebab al-khasirin bentuk kata sifat sudah. Khasir, bukan dalam bentuk kata kerja sekarang ini. Kata sifat, sifatnya khasir sudah, merugi, pakai Allah yang menunjukkan keumuman. Yang betul-betul habis, rugi betul, tanpa batas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh, siapa saja melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga. Mungkin ada yang berpikir biar diharamkan surga yang penting tidak masuk neraka. Tapi pikiran konyol itu habis betul dalam ayat ini. Lihat lanjutannya, wa ma'wahun nar, tempat tenangnya dia. Ma'wah itu tempat kembali yang di situ sudah beristirahatnya dia. An-nar, neraka. Itu tempatnya. Mungkin lagi berpikir ya biar masuk neraka tapi sebentar saja, ada yang bisa menolong, bisa mengeluarkan, bisa apa. Tapi kalau syirik ini jamaah, ada lagi lanjutannya, wa malidh-dhalimin min ansar, sama sekali tak ada satu pun penolong bagi orang zalim ini. Sebab ini kezaliman terbesar. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kekhususannya Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada makhluk. Dalam kedokteran banyak kesyirikan juga. Dalam proses obat menyembuhkan itu luar biasa banyak kesyirikan. Kadang sebab benar, kadang kesyirikannya itu muncul dalam meyakini sebab. Kalau yang masalah haram-haramnya luar biasa. Kalau dalam perkara sebab kadang muncul kesyirikan. Kadang sebabnya sudah benar, tapi dalam masalah keyakinan salah lagi. Akhirnya terjerumus lagi dalam kesyirikan yang lain. Mudah-mudahan nanti dibahas kita di dalam pertemuan lain selanjutnya. Baik, bagaimana menjelaskan pada orang tua yang melarang anaknya untuk mempelajari agamanya? Kalau proses menjelaskannya, maka bisa ditempuh banyak cara. Bisa ditempuh dengan banyak cara. Yang pokok, yang penting, apa yang akan disampaikan itu benar. Agar misalnya mempelajari agama itu kewajiban Pak, Bu. Akan
rusak saya, biar bapak ibu menjamin saya, tetap tiap-tiap orang kembali mempertanggungjawabkan dirinya. Misalnya, kadang bisa dengan kadang kalau kita mampu menjelaskan, jelaskan. Kalau tidak bisa suruh baca, suruh dengarkan. Kalau belum mau baca tidak mau bisa, taruh di tempat dia sering duduk. Kemudian suatu saat dia tertarik mau membacanya. Ini banyak metode. Kemudian doakan. Tapi kalau tetap dihalangi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sama sekali tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun juga dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama yang wajib dituntut kemudian kita tertunduk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Tetap tidak boleh diikuti orang tua ketika melarang dengan belajar agama. Hati menjadi tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencapai hal seperti di atas? Apalagi bagi anak kos tentang tenang kalau kirim. Bagi anak kos tidak tenang kalau kiriman terlambat, atau tidak tenang tidak punya uang. Tidak punya uang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau nasihat Ustaz supaya uang ini bukan segala-galanya. Baik. Gini ya. Ala bidzikrillah yatma'innul qulub. Ala, hai ketahuilah, hanya dengan zikrillah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Metode mengingat Allah Subhanahu wa taala harus kita ketahui. 1001 metode dalam Quran dan Sunnah, seluruhnya jalur ketenangan kalau tahu caranya. Ada dengan apa? Ada metode apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat dalam bentuk berpikir disertai dengan paham dan yakin terhadap apa yang diucapkan. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya kepada Allah. Betul-betul membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala pujian kepada-Nya. Allah Akbar, Allah Muhammad. Tapi ada metode lain yang lebih mengarah kepada ketenangan dalam peristiwa seperti ini. Tapi itu juga masuk di dalamnya. Apa itu? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan ketawakalan. Hanya proses ketawakalan itu. Sebab apa? Kenapa saya katakan ini? Sebab ketawakalan itu salah satu sebab besar tercukupinya segala kebutuhan kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Pasti tercukupi. Apapun keperluan kita, selama keperluan itu kebaikan bagi kita, pasti tercukupi. Kalau memang dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal itu bukan hanya sekedar keyakinan, dia disertai dengan upaya. Kalau kita dalam perkara kekurangan uang sudah melakukan upaya, berusaha menghubungi atau berusaha ini dan lain-lainnya, berusaha dengan cara yang halal, kemudian setelah usaha yang maksimal ini, masya Allah, hati tetap betul-betul mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan harapan kepada orang tua. Sebab bukan orang tua yang memberi, orang tua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati mengharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan akan tercukupi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Hal yang kedua harus ditempuhi. Dan usaha yang merupakan nilai takwa. Apapun keadaan kita, tetap harus berada dalam nilai takwa. Dan kapan kita berada dalam nilai takwa, dalam segala upaya kita, maka pasti jalan keluar jalan. Hanya proses menempuh jalan keluar itu memerlukan kesabaran. Inna ba'da usri yusr. Sesungguhnya Waqi' Ibn Jarrah dia mengatakan, syakautu ila Waqi'in an su'i hibbi. Saya keluhkan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun
Wa nurul ilmi la, apa lagi lanjutannya? Ya, mananya saya keluhkan kepada Waqi tentang jeleknya hafalan gurunya Imam Syafi'i. Waqi imam besar kaum muslimin. Maka beliau tuntun saya untuk meninggalkan maksiat. Itu gunanya. Kalau mau hafalan, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Iya. Dan cahaya ilmu itu tidak akan ketemu dengan kegelapan maksiat. Baik. Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang bertakwa. Tapi tadi mengatakan, kapan hamba semakin bertakwa, maka musibah akan semakin besar menimpanya. Iya. Bagus sekali pertanyaan ini. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi di sisi lain, semakin bertakwa musibah pasti akan semakin besar. Bagaimana menggabungkannya? Kebahagiaan itu akan semakin diperoleh dengan melalui musibah itu. Prosesnya itu. Kalau semakin besar, maka kebahagiaan semakin luar biasa di dunia. Itu penggabungannya. Adanya musibah adalah sebab datangnya kebahagiaan. Jelas ya? Itu tidak bertentangan. Bahkan kadang orang yang bertakwa justru ketika mendapatkan musibah, di situ betul-betul dirasakan nikmatnya. Bahkan ada yang sampai ke dalam jenjang kesyukuran mendapatkan musibah. Jenjang itu bersabar. Yang pertama wajib, jenjang ini wajib sabar. Kalau jenjang sabar wajib, haram kalau tidak. Jenjang selanjutnya berselisih para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yaitu ridha. Jenjang selanjutnya syukur. Kalau jenjang di bawah kesabaran adalah al-jasa, sakit, keluh kesah, tidak senang terhadap Tuhan baik. Sekiranya orang-orang munafikin, yadunnuna billahi munafikin, orang-orang musyrikin. Baik. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kelembutan zahir dan batin? Tadi, sempurnakan pelaksanaan perintah secara zahir dan batin. Saya kasih contoh satu perintah, sholat misalnya. Saya banyak perintah ya. Semakin sempurna, semakin banyak, semakin meluas itu pelaksanaan perintah luar biasa. Tidak usahlah dulu yang tidak diketahui. Yang diketahui saja dulu lah. Tapi kalau sudah yang diketahui, harus tambah mujahadah untuk mengetahui yang tidak diketahui. Iya, supaya kelembutan yang lagi besar. Yang diketahui saja dulu lah. Atau yang paling diketahui, itu sholat. Perintah kan? Bagaimana pelaksanaannya zahir dan batin? Zahirnya ya menghadap kiblat ya, hadas besar, hadas kecil ya, menghadap kiblat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya apa yang sudah terpenuhi. Kemudian batinnya keikhlasannya, ya, khusyuknya dia dalam sholat, pahamnya dia, hatinya betul masya Allah, hatinya bergerak, menetapkan, meyakini sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, betul-betul hatinya dipenuhi dengan pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mengatakan Subhanallah, betul-betul dia sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian selanjutnya. Ini berarti apa? Menegakkan zahirnya, menegakkan batinnya. Dan penegakannya ini, ada orang yang menegakkannya tapi tidak sempurna, ada yang sempurna tapi masih ada lagi di atasnya. Dan yang semakin sempurna semakin hebat kelembutannya. Jelas ya? Ini untuk pelaksanaan perintah seperti itu. Perintah semuanya perintah seperti itu. Punya zahir, punya batin. Hanya hati-hati ilmu zahir, ilmu batin punyanya tarekat. Itu ilmu zahir, ilmu batin dari syaitan itu. So mereka maunya ilmu batin apa? Ilmu batin kalau kita sudah dapat kuncinya, tidak usah sholat. Sebab sudah dapat rahasianya. Saya sudah dapat rahasianya lah. Kamu harus sholat, saya sudah dapat saya rahasianya. Justru ya rahasia itu sudah dapat, dia rahasia kekasihkan. Ini kalau larangan itu yang kita contohkan. Ya, minum khamar, kita tinggalkan minum khamar zahirnya,
tapi batin juga betul-betul kita tinggalkan secara batin. Sebab kita yakin harus tertanam keyakinan dalamnya akan kejinya perkara itu. Harus tertanam dalam diri rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau melakukannya. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ya, ini berarti hidup batin dalam meninggalkannya. Ada pun yang meninggalkannya karena belum ada kesempatan. Itu lain lagi. Lihat ya, saya sempurna pelaksanaan perintah, sempurna upaya meninggalkan larangan secara zahir dan batin, maka akan sempurna kelembutan ketika kita menghadapi nazilah demi nazilah. Bagaimana cara kita menaati hadis Rasulullah tentang larangan melintas di depan orang sholat pada saat kita di tengah saf, padahal kita ingin buang hajat. Kalau sementara sholat ada imam, ya, maka makmum itu bisa dilewati depannya. Sebab sutrahnya makmum adalah imam. Sutrahnya imam. Imam saya yang tidak bisa dilewati. Kalau makmum lewat di depannya makmum tak apa-apa. Jelas ya? Nah, hanya yang apa-apa ketika sholat sendiri atau ketika sholat selesai. Ya. Dan kalau sholat selesai, ya terlalu banyak yang longgar. Bisa kita tunggu. Iya. Menunggunya itu lebih baik. Baik. Tapi kalau betul-betul jangan-jangan dia keluar begitu, iya, maka wallahu alam bisa ini masuk dalam apa? Bentuk darurat. Misalnya dari sini, dari depan di situ. Kita sementara duduk di sini, duduk di sini di belakang. Antum ada dua misalnya di sini. Antum berada di tengahnya. Lewat saja di tengahnya. Bisa. Baik. Bagaimana kiatnya agar lahir dan batin kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya. Pokoknya Quran Sunnah. Quran Sunnah. Ayat termasuk kunci-kuncinya adalah lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci-kuncinya ya, lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin bertambah. Lihat itu ukur terus. Hanya untuk melihat itu ada lagi kunci-kuncinya. Gimana melihat supaya tertanam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lain lagi. Pokoknya saya dulu. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita istiqamah. Kemudian lihat kita di mana tempat kita, di mana kedudukan kita dalam mengambil apa yang bersumber dari Quran. Semakin banyak itu semakin memungkinkan istiqamah. Semakin jauh semakin tidak memungkinkan untuk istiqamah. Sebab jalan istiqamah hanya di situ. Karena itu lihat diri kita dalam majelis ilmu. Dan ini betul-betul membuktikan itu. Siapa yang keluar dari majelis ilmu tidak melazimi dirinya dalam majelis ilmu, justru hanya di luar majelis ilmu, senang juga bermajelis. Tapi senang bermajelis berkumpul, tapi bukan majelis ilmu. Iya, majelis syirik, majelis bid'ah, iya, majelis ghibah, iya, majelis kezaliman, majelis makar demi makar, waliyadzubillah, ya, atau majelis-majelis yang merupakan maksiat yang beraneka ragam, atau majelis-majelis yang merupakan kelalaian. Akan semakin jauh dari nilai-nilai istiqamah itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan Harun Yahya? Menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ini boleh, tapi dengan syarat yang ketat. Pembolehannya dari sisi Al-Quran tidak, selama ilmu pengetahuan itu betul-betul merupakan ilmu yang benar, maka Al-Quran pasti membenarkannya. Pasti membenarkannya. Kalau tak ada satu bentuk kebenaran kecuali pasti ada pembenarannya dalam Al-Quran, hanya kadang secara rinci, dan lainnya secara global. Hanya masuk ke sini banyak orang yang terseret ke dalam mengandalkan akal. Akhirnya apa? Pengetahuan yang menjadi ukuran kalau Al-Quran yang diikutkan. Banyak-banyak orang yang masuk di sini juga tidak punya ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah yang menjadi asal, tidak punya ilmu akidah, tidak punya ilmu manhaj yang benar.
tidak punya ilmu Quran yang benar dan sesuai dengan pengambilan yang benar. Kalau mapan itunya, kemudian dia punya ilmu pengetahuan, dia bisa hubungkan, Masya Allah banyak. Bisa. Tapi kalau semata-mata dia dari pengetahuan umum, pengetahuan umum, atau kalaupun punya ilmu sekedar pengetahuan adab saja, bahasanya saja, bahasa, adapun akidahnya, kandungan Qurannya, tafsir Qurannya, ini dan lain-lain, jauh. Kemudian mau berbicara dengan Quran, luar biasa, akan banyak-banyak penyimpangan. Seperti dalam tafsir fi Dilalil Quran. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala bukan ulama, bukan orang yang ahli agama, orang dari umum. Kalau didekat-dekatkan agamanya, ilmunya adalah ilmu adab, ini dekat-dekatkan. Nanti dia dekat dengan Al-Quran ketika ada keperluan dengan dalam pembahasan bagaimana keindahan bahasa Al-Quran sesuai dengan bidangnya, baru dibuat buka Al-Quran. Ada di situ mulai akhirnya masuk ke dalam menafsirkan Al-Quran, sampai keluar tafsir yang sangat. Kalau dari keindahan bahasa mungkin orang wah, tapi dari kandungan, dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi fikih, itu banyak kritikan. Jadi para ulama tidak ada membolehkan, hanya dengan syarat, dengan ketentuan yang berat. Saya beberapa yang kita sebutkan tadi ketentuannya, hanya kelengkapan ketentuan itu saya tidak ingat. Pak belum melihat lebih jauh lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.